Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sebuah diskusi, yakni antara hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Kami dari kelompok 2 atas nama saya sendiri, Dodi Saputra Lesmana, Wanda Aryani Gunawan, Amalia Duapang, Febi Srigayati, Hamdayani B, Jenny Jumadil, Melani, dan Muhammad Alfian, serta Rufina. Baik, untuk itu, bagi siapapun yang memiliki materi, untuk silakan dipaparkan. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk memaparkan materi kami. Saya Melani ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah Pancasila dan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuk BPUPKI yang mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka, yang kemudian menghasilkan naskah penting yang disebut Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ini pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia Merdeka. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI yang kemudian setelah diadakan beberapa perubahan disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI yang telah dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hakikat dari Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, dan petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara. Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 berdasarkan uraian di atas, maksudnya berdasarkan uraian yang saya paparkan tadi, maka Pancasila mempunyai fungsi pokok sebagai dasar negara. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara Indonesia. Nah, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembali berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Melani telah memaparkan materinya. Bagi teman-teman yang punya tanggapan atau pertanyaan, silakan diajukan. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sendiri selaku moderator ingin bertanya. Nah, jadi seperti yang dipaparkan oleh Melani tadi, bahwasanya Pancasila itu terbentuk dari awalnya BPUPKI, dan yang pertama itu adalah Piagam Jakarta. Nah, apakah ada perubahan Piagam Jakarta dari Piagam Jakarta dengan Pancasila sekarang ini? Dan jika ada perubahan, mohon dijelaskan bagaimana perubahannya dan kenapa hal itu diubah.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dodi yang telah memberikan pertanyaan. Saya ulangi pertanyaannya, apakah ada perubahan dari Piagam Jakarta dengan Pancasila sekarang ini? Bagaimana perubahannya dan kenapa hal itu terjadi? Baiklah. Menurut saya yang saya dapatkan ya ada perubahan karena bahwa sila pertama Pancasila yang kita kenal sekarang sebenarnya tidak sama dengan gagasan awal Pancasila. Latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta ini itu sendiri pada dasarnya tercantum dalam isi Piagam Jakarta. Namun dalam sidang PPKI atau biasa disebut kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya sila pertama Pancasila tersebut diubah. Latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta menurut Muhammad Hatta disebabkan oleh adanya rasa keberatan dari wakil-wakil pemeluk agama lain dengan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah adanya rasa keberatan atas rumusan tersebut, maka setelahnya sila pertama pun diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas hasil musyawarah dengan tujuan menjaga bangsa Indonesia dan menjaga hubungan antara tokoh pendiri bangsa agar tidak terpecah belah. Ya itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Dia, apakah sudah diterima? Terima kasih. Nah, baik, bagi teman-teman yang punya tanggapan atau jika tidak ada tanggapan, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Adapun teman-teman yang ingin memaparkan materi, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan yang pertama yaitu hubungan secara formal. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Patung lilin Insinyur Soekarno dipajang berdampingan dengan Garuda Pancasila. Foto dicantumkannya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Berikut hubungannya secara lengkap. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kedudukannya terhadap tertib hukum Indonesia ada dua, yakni sebagai dasar sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Selain sebagai mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai intinya tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah yang fundamental, juga menjadi dasar keberlangsungan hidup negara Indonesia. Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada Saudari Jenny. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan diberikan tanggapannya. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Berikan bukti-bukti rasional yang menyatakan Pancasila adalah nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk teman yang ingin memberikan jawaban, silakan untuk memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hamdayani. Bukti-bukti rasional yang menyatakan Pancasila adalah nilai dasar fundamental bagi negara. Yang pertama, pengakuan terhadap Tuhan. Yang kedua, person yang bernilai. Yang ketiga, menjaga eksistensi negara kesatuan. Dan yang keempat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial menuntut informasi struktur sosial yaitu ekonomi, politik, budaya, dan ideologi ke arah yang lebih baik dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. Terima kasih atas jawaban yang dipaparkan oleh saudara Wanda. Apakah ada tanggapan lain? Kalau tidak ada, apakah saudari jawabannya atau masih ada tanggapan? Tidak ada sanggahan, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni dari Rufina. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu adalah, pada sila kelima dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kenyataannya dana sosial tidak merata, terutama pada pandemi saat ini. Mengapa demikian? Apakah pada saat nilai Pancasila masih berpatokan pada undang-undang? Baik, untuk itu kepada yang teman-teman yang mau menjawab dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menjawab, saya sendiri, Dodi Saputra, selaku moderator akan menjawab pertanyaan dari saudari Rufina. Nah, berdasarkan pertanyaan dari saudara Rufina, itu mempertanyakan tentang nilai dari sila kelima. Dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi, pada kenyataannya itu tidak benar-benar merata. Keadilan sosial itu tidak benar-benar merata. Nah, menurut saya, hal ini bukan masalah kepada Pancasila, melainkan bermasalah di pelaku. Nah, seperti yang saya ketahui bahwasanya Pancasila itu sendiri merupakan sebuah ideologi yang cukup ideal. Nah, di mana salah satu buktinya bahwa Pancasila ini adalah ideologi ideal, bahkan negara-negara luar itu kepo atau meneliti tentang Pancasila ini. Namun, kenapa negara Indonesia itu tidak berkembang, keadilan tidak rata, masih banyaknya penindasan yang terjadi di Indonesia, itu dikarenakan para pelaku dari Indonesia. Nah, pejabat-pejabat itu tidak menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu dengan benar. Nah, makanya sering terjadi seperti kasus korupsi dan sebagainya. Nah, jika seandainya para pejabat itu diganti oleh generasi-generasi yang benar-benar melaksanakan nilai dari Pancasila ini, kemungkinan Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Baik, jika ada tanggapan dari saudara Rufina atau dari teman-teman, silakan ditanggapi. Ada sedikit tambahan. Dari saya akan menambahkan sedikit dari pernyataan Dodi. Bagaimana cara atau solusi kita sebagai pemuda Pancasila dalam menghadapi masalah ini? Terima kasih. Nah, oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dari saudara Rufina. Nah, sebagai generasi muda dan generasi Pancasila, dalam menanggapi hal ini, kita harus melakukan berbagai upaya. Salah satu contohnya itu adalah demo. Demo memang merupakan tindakan anarkis. Namun di balik demo itu dapat rasa unjuk rasa dari para masyarakat mempertanyakan apakah Pancasila itu sudah benar-benar dijalankan. Nah, tidak hanya itu, sebagai generasi kita itu nantinya itu para pejabat-pejabat yang tua itu akan lengser dari jabatannya. Nah, kita sebagai generasi muda yang akan menggantikan mereka itu tidak boleh mengikuti jejak mereka untuk korupsi lagi dan untuk menindas masyarakat lagi. Melainkan sebagai generasi muda, generasi Pancasila, kita seharusnya melaksanakan nilai Pancasila secara benar-benar. Baik, untuk teman-teman yang memiliki tanggapan, silakan. Oke, dari pernyataan Dodi ini, bukankah demo itu, dari pendapat saya, bukankah demo itu merupakan perbuatan yang kurang baik, terutama
misalnya ada di suatu demo membakar fasilitas negara, bukankah itu kembali yang mengambil dana-dana pemerintah lagi? Nah, baik, terima kasih atas tanggapan. Oke, baik, terima kasih atas tanggapan dari Lupina. Nah, berdasarkan yang Anda katakan bahwasanya demo itu merupakan tindakan anarkis, menyebabkan berbagai kerusakan lainnya yang menyita anggaran negara. Nah, di sini itu bukan salah dari namanya demo. Yang namanya demo adalah aksi unjuk rasa, aksi unjuk pendapat. Nah, di mana kita sebagai negara demokrasi itu, masyarakat itu harus bisa berpendapat di depan umum. Namun, yang saya lihat di televisi, demo itu dilakukan secara anarkis, secara semena-mena, dan tidak mengikuti aturan. Oleh karena itu, di sini yang salah itu adalah pelaku demo. Nah, untuk melakukan demo itu kita tidak boleh semena-mena, melainkan kita melaksanakan demo hanya untuk menunjukkan pendapat kita kepada para pejabat dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, sebagai generasi muda, kita harus melaksanakan demo dengan sesuai peraturan. Mungkin ini jawaban dari Saudara Dodi. Mungkin masalah ini tidak akan berakhir jika hanya itu yang kita permasalahkan tentang dana-dana dari pemerintahan. Iya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke materi yang lain. Kita persilakan. Baik. Untuk itu, kepada pembawa materi yang selanjutnya, silakan membuatkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi tentang Pancasila hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita ketahui tentang Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat kita artikan yang pertama ialah pengakuan nilai kodrat atau biasa disebut dengan hak sebagai bangsa. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia sebagai bukti objektif. Yang ketiga, hasil dari perjuangan itu ada tercipta negara Indonesia. Dari hal tersebut muncul hakikat dari hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebagai tertib hukum tinggi, yaitu sebagai sumber hukum positif Indonesia, berarti seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua, memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia, yang diantaranya adanya kesatuan subjek, yaitu komitmen penguasa untuk mengadakan peraturan hukum. Yang kedua, antaranya kesatuan asas kerohanian. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah. Dan keempat, adanya kesatuan waktu. Jika diuraikan, hubungan logis antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 maksudnya ialah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ialah merupakan pengejah antara proklamasi kemerdekaan dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proklamasi kemerdekaan, serta secara material memuat Pancasila. Maksudnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sila-sila dari Pancasila, seperti pokok-pokok pikiran dijabarkan ke dalam pasal-pasal, serta cita-cita hukum. Pokok-pokok pikiran yang saya maksud di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila bisa kita wujudkan melalui cita-cita hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta meliputi suasana
kebatian dari Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Aprilia telah memperkenalkan materinya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang memiliki tanggapan atau sanggahan, baik itu dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan, itu silakan diajukan. Untuk Saudara Jenny, silakan. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada saudari yang memaparkan materi tadi. Sebutkan butir-butir pengalaman Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Nah, baik kepada teman-teman yang memiliki jawaban, silakan ditanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Judi Junadil. Butir-butir pengalaman Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1978. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila disingkat P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini, produk hukum ini tidak berlaku lagi karena ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Dalam perjalanannya, 36 butir Pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Feby atas pemaparan dari jawaban. Untuk itu, untuk teman-teman, apakah ada tambahan? Nah, baik, jika tidak ada tambahan, untuk Saudara Jenny, apakah pernyataannya diterima? Baik, jawaban dari Feby Sri Gayatri saya terima. Teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk itu diskusi pada kesempatan kali ini kita akhiri. Sekian dan berikan aplaus untuk diri sendiri.